interested in your explain. My name is Fitra Udin. And my name is Nur Fatyani. In the next few minutes, we'll be exploring and introducing of your simple present and tenses. I am going to talk about simple present and tense. Let's go straight to the field material. Simple sentence and tenses. Pengertian simple present tense. Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Simple present tense terbagi menjadi dua pola kalimat, yaitu verbal simple present dan nominal simple present tense. Ciri-ciri kalimat simple present tense. Yang pertama, predikat dan kalimat simple present tense terbentuk berinfinitif. Adapun maksud dari bentuk tersebut adalah kata kerja dari orang ketiga dalam kalimat ini memiliki akhiran huruf s, atau s. Yang kedua, dalam bentuk kalimat verbal. Ada kalimat tanya, maka harus ditambahkan kalimat do, does, kemudian ditambahkan subjek. Sementara itu, pada kalimat nonverbal diawali dengan to be atau I am, are, is. Yang ketiga, dalam bentuk simple present tense dengan bentuk negatif, perlu ditambahkan kata do, not, atau don't, atau does not. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf s, is, maka harus dihilangkan. Adapun fungsi simple present tense, yang pertama itu express atau emotion atau feelings. Fungsi pertama dari simple present tense adalah untuk mengungkapkan ekspresi atau perasaan. Yang kedua itu command atau introduction. Kalimat simple present tense berfungsi juga untuk menyatakan perintah atau instruksi, sehingga kita sering melihat sebuah perintah atau instruksi dengan menggunakan kalimat simple present tense. Yang ketiga itu ada day, soldat, event. Fungsi kalimat simple present tense berikutnya adalah untuk menyatakan suatu acara yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang keempat itu general truth. Kalimat simple present tense juga memiliki fungsi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang ada di sekitar kita. Yang terakhir itu repeated action. Fungsi kalimat simple present tense yang terakhir adalah untuk memperlihatkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rumus simple present tense yang sering digunakan itu simple present tense terbagi menjadi verbal simple present dan nominal simple present. Verbal simple present tense menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan, sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja be atau biasa disebut to be. Yang pertama itu verbal simple present, subjek tambah satu tambah s atau it tambah objek. Subjek tambah do atau dois tambah not tambah f1 tambah objek. Ke dalam kalimat tanya, do atau dois tambah subjek tambah f1 tambah tanda tanya. Contoh kalimat s pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, dan it. Dalam menambahkan akhiran s terdapat aturannya. Cara mengetahui kata apa saja yang menggunakan akhiran s adalah: yang pertama, kata kerja berakhiran huruf y dan huruf sebelum y adalah huruf vokal, maka kata kerja ditambahkan s. Example, say menjadi says. Contoh kalimatnya, Sonia says everything is going to be alright. Yang kedua yaitu kata kerja berakhiran huruf y dan huruf sebelum y adalah huruf konsonan, maka kata kerja ditambahkan s dan menghilangkan huruf y-nya menjadi example, study menjadi studies. Contoh kalimatnya, Budi studies to her for national examination. Yang ketiga yaitu kata kerja yang berakhiran o, c, c, x, dan w.
maka ditambahkan s pada akhiran kata kerja. Contohnya, watch menjadi watches. Contoh kalimatnya, he watches TV after working. Bus menjadi buses. Contoh kalimatnya, Lisa buses me with her voice. Contoh kalimat simple present tense yang menggunakan aturan rumus verbal adalah: yang pertama, we go to school by bus, yang artinya kami pergi sekolah menggunakan bus. Yang kedua yaitu she goes to school by bicycle, yang artinya dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Yang ketiga yaitu my friend lives in Bandung, yang artinya temanku tinggal di Bandung. Selain rumus di atas, kalimat simple present lainnya adalah nominal simple present yang menggunakan to be. Kalimat yang menggunakan to be umumnya adalah kata kerja, tidak menunjukkan suatu aksi. Adapun nominal simple present yang pertama itu minus subjek tambah to be atau am atau is are tambah subjek. Minusnya itu subjek tambah to be am atau is atau are tambah F1 tambah objek. Yang dalam tanda tanya itu to be, am, is, are tambah subjek tambah F1 tambah tanda tanya. Artinya to be am digunakan untuk subjek 1, to be is digunakan untuk subjek he, she, it. To be are digunakan untuk subjek I, you, they, we. Contoh kalimat yang menggunakan rumus to be adalah my mother is a teacher, ibu saya adalah guru. They are not from the same class, artinya mereka bukan dari kelas yang sama. Adapun pola simple present tense yang sering digunakan itu yang pertama first person singular. First person merupakan sudut pandang orang yang pertama. Dalam hal ini menunjukkan pembicara atau speaker yang penulisnya sama. Contohnya jika menjadi subjek, nama saya Hana, saya tinggal di Jakarta, Jakarta Timur. My name is Hana, I live in Jakarta. Contoh kalimat simple present tense jika menjadi subjek, menjadi objek. Anja mengirim surat untuk saya. Anja sent me a letter. Contoh kalimat simple present tense menunjukkan kepemilikan. Yang kedua itu first person plural. Pronoun yang digunakan untuk first person plural adalah we jika sebagai subjek, us jika menjadi objek, dan or atau ors jika menunjukkan kepemilikan. Contoh kalimat sebagai subjek yaitu we are from Bandung City, artinya kami berasal dari kota Bandung. We need to go right now, artinya kita harus pergi sekarang. Contoh kalimat sebagai objek, he tells us about old house story, artinya dia menceritakan kami tentang cerita rumah tua. Look, the person is stares at us, artinya lihat orang itu memandang kita. Yang terakhir itu contoh kalimat sebagai kepemilikan. Contohnya the is our daughter, artinya dia adalah putri kami. Yang ketiga itu ada second person. Second person merupakan sudut pandang orang kedua atau seorang yang saat itu kita ajak bicara. Contoh kalimat sebagai subjek yaitu you are the best student in this class, artinya kamu adalah murid terbaik di kelas ini. Do you know her name, artinya apakah kamu tahu namanya. Contoh kalimat yang menunjukkan kepemilikan itu is this your pencil, Andi, apakah ini pensil milikmu, Andi. Yang keempat itu third person singular. Pronoun yang digunakan pada third person singular adalah he atau she atau it. Situasi yang terjadi adalah ketika kita membicarakan seorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita, atau
Contohnya kalimat sebagai subjek itu she is atau she is a banker, artinya dia adalah seorang pegawai bank. Annie speaks English fluently, artinya Annie berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Contoh kalimat subjek sebagai objek, don't scream in front of her face, artinya jangan teriak di depan wajahnya. Robbie loves her, artinya Robbie mencintai dia. Contoh kalimat menunjukkan kepemilikan, the is Annie a book, artinya dia ini buku milik Annie. That was our presentation of material simple present and tense. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.